بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa, bertatap muka walaupun dalam keadaan online dan bisa saling berbagi, dan tentu saja kita bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka dari itu, marilah kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, yang kedua, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti beliau hingga akhir hayat kita, dan nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah,
Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan bersama tentang mukjizat Al-Quran bagi kehidupan modern. Yang pertama, apa itu mukjizat Al-Quran? Tentu kita bertanya-tanya. Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu. Namun apa hubungannya dengan kehidupan modern? Tentu saja ada hubungannya. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada 1400 tahun yang lalu. Namun isinya sampai saat ini tetap relevan. Bahkan semakin terbukti kebenarannya di era modern ini. Karena Allah lah yang menjaga Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ini adalah salah satu mukjizat terbesar Al-Quran, yaitu keasliannya tetap terjaga hingga saat ini. Tidak berubah satu huruf pun, bahkan tidak ada yang bisa merubahnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, mari kita bahas bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran dalam kehidupan modern ini. Yang pertama, tentu saja mukjizat Al-Quran adalah bahasa dan sastranya. Al-Quran memiliki keindahan bahasa yang luar biasa. Hingga kini, tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi keindahan dan kedalaman maknanya. Tantangan Allah dalam Al-Quran untuk membuat satu surat saja yang serupa dengannya belum pernah bisa dijawab. Padahal zaman dulu, di zaman Rasulullah, banyak sekali ahli sastra, namun tidak ada yang bisa menandinginya. Itulah mukjizat yang pertama, yaitu mukjizat bahasa dan sastranya. Tidak ada yang bisa menandinginya hingga saat ini. Masya Allah, luar biasa. Kemudian mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat ilmiah. Banyak ayat Al-Quran yang selaras dengan penemuan ilmiah modern, seperti proses pembentukan embrio yang diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nanti bisa dicek sendiri dalam Al-Quran. Kemudian peredaran matahari dan bulan pada garis edarnya ada pada surat Al-Anbiya ayat 33. Dan kemudian satu lagi kami contohkan, yaitu mengenai teori terbentuknya alam semesta, teori Big Bang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Para hadirin bisa mengecek sendiri. Nanti sambil menonton bisa dilihat Al-Qurannya agar lebih mantap. Karena keterbatasan waktu, maka kami hanya berikan 3 contoh saja mengenai mukjizat ilmiahnya. Ada banyak sebenarnya mukjizatnya, namun karena keterbatasan waktu, kami berikan 3 saja, yaitu proses pembentukan embrio dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian peredaran matahari dan bulan pada garis edarnya, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Dan yang terakhir yaitu teori Big Bang atau terbentuknya alam semesta, yaitu pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan wahyu dari Allah
yang Maha Mengetahui. Karena isinya selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian mukjizat yang ketiga yaitu mukjizat sosial dan moral. Hadirin rahimakumullah, di tengah krisis sosial, stres, dan kekosongan jiwa di era digital ini, Al-Quran hadir sebagai solusi. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kesabaran, serta kasih sayang sangatlah relevan untuk membangun masyarakat modern yang harmonis. Para hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran sudah menjadi obat untuk sosial dan moral. Kalau seandainya masyarakat kita Indonesia ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka dipastikan tidak akan ada yang berani korupsi. Orang-orang yang korupsi itu hanya mengaku Islam saja, namun tidak mengamalkan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka dengan mudahnya korupsi uang rakyat, tidak melihat rakyatnya sengsara. Maka dari itu mukjizat ini harusnya diterapkan oleh para pejabat, sehingga Indonesia ini menjadi nol korupsi. Semoga Indonesia ini bisa terselamatkan dari korupsi yang sudah merajalela. Kemudian yang terakhir, mukjizat yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan era modern ini adalah mukjizat psikologis. Para hadirin yang rahimakumullah, banyak penelitian menunjukkan bahwasanya membaca dan mendengarkan Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan ini, Al-Quran menjadi penenang jiwa. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah itu, para hadirin semua rahimakumullah, bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran atau bahkan mendengarkan Al-Quran saja, itu bisa memberikan ketenangan pada jiwa dan hati kita. Maka itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Dan itu sudah diutus oleh Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad sejak 1400 tahun yang lalu. Maka itu sangatlah relevan dengan dunia modern saat ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, relevansi Al-Quran di era digital ini, yaitu Al-Quran mengajarkan etika dalam berbicara, termasuk di media sosial, keadilan dalam kepemimpinan, kemudian tanggung jawab dalam menggunakan ilmu dan teknologi. Nah, itu semua sangat relevan sekali di zaman sekarang ini. Etika dalam berbicara, termasuk dalam media sosial, sehingga tidak menulis kecuali dipikirkan dulu. Kemudian keadilan dalam kepemimpinan. Kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka keadilan akan terjadi di Indonesia. Tidak timpang, sehingga yang berkuasa semakin berkuasa, yang sengsara semakin sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tanggung jawab dalam menggunakan ilmu dan teknologi, itu juga sangat relevan. Kalau berpegang kepada Al-Quran, maka ilmu dan teknologi tidak akan pernah melenceng dari syariat Islam. Nah, para hadirin rahimakumullah, mukjizat Al-Quran ini bukan hanya terletak pada keajaiban bahasanya, tetapi pada kemampuannya membimbing manusia di setiap zaman, termasuk di zaman modern ini. Nah, sebagai penutup, marilah kita jadikan Al-Quran bukan sekedar pajangan di rumah. Saya yakin
para sahabat itu di rumah ada Al-Quran, namun hanya dijadikan pajangan. Bukan hanya dibaca saat Ramadan saja, tetapi sebagai sahabat hidup, sumber solusi dan pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.